Program ke-6, penataan kelembagaan dan pemenuhan proporsionalitas anggaran serta kebutuhan minimal Sarpras. Profil struktur organisasi Polri yang belum tepat ukuran, efektif dan efisien, belum mengacu pada prinsip Mabes kecil, Polda cukup, Polres besar, dan Polsek kuat. Ini berimplikasi pada tidak proporsionalnya komposisi anggaran serta pemenuhan kebutuhan minimal sarana prasarana. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah: pertama, penyederhanaan SOP yang berbasis checklist dan hasil dilakukan dengan melakukan revisi perkap yang lebih akomodatif, berpedoman pada manual book dan standard operating procedure berbasis checklist dan hasil. Kedua, restrukturisasi susunan organisasi dan tata kerja SOTK Polri tugas, antara lain penguatan Densus, Brimob dan Baharkam, dilakukan dalam rangka menjawab tantangan tugas Polri yang semakin kompleks. Ketiga, pemenuhan proporsionalitas anggaran dilakukan dengan menyusun proporsi anggaran secara bertahap, yang pemenuhannya pada tahun 2019 diharapkan mencapai komposisi 40% belanja pegawai, 45% belanja barang untuk operasional, 15% belanja modal, sehingga tugas-tugas layanan publik dan operasional dapat dilaksanakan lebih optimal. Keempat, pemenuhan kebutuhan minimal SDM dan Sarpras atau yang disebut dengan DSPP dilakukan dengan menyusun DSPP atau kebutuhan personel dan peralatan minimal tiap satuan Polri sesuai revisi Perkap SOTK, menyusun blueprint dan roadmap-nya, dan percepatan operasionalisasi Polda Sulawesi Barat. Kelima, pembentukan Polda Kalimantan Utara, peningkatan tipologi Polda Lampung dan Riau, serta peningkatan tipologi Polres, dimulai dan membuat kajian akademis, usulan kepada Kemenpan RB untuk mendapatkan persetujuan. Program ke-7, penguatan Harkamtimas. Program ini untuk menjawab belum optimalnya penggelaran pasukan berseragam di lokasi kejahatan, macet dan laka, belum optimalnya pengamanan pada wilayah perbatasan, masih terjadinya kebakaran hutan dan lahan, belum optimalnya sinergi polisional dengan aparat keamanan lainnya, menghadapi agenda nasional Pilkada serentak 2017-2018, Pileg dan Pilpres tahun 2019, serta pengamanan paket kebijakan ekonomi pemerintah. Ada sejumlah kegiatan. Yang pertama, memastikan tergelarnya personel bersama pada daerah rawan kejahatan, macet dan laka lantas dengan pembentukan tim pengawas penggelaran personel. Kedua, peningkatan pengamanan perbatasan melalui pembangunan pos-pos pengamanan perbatasan, dimulai dengan identifikasi dan menyusun kebutuhan personel Sarpras dan anggarannya, termasuk standard operating procedure, melakukan pembangunan polsek dan atau pos-pos pengamanan secara bertahap, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, TNI, dan pemerintah daerah. Tiga, penanganan kesalahan dilakukan dengan mengutamakan upaya pencegahan proaktif dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Dimulai dari inventarisasi dan pemetaan hotspot, peningkatan program Polmas terhadap penggarap lahan, menyusun SOP mengintensifkan koordinasi dengan stakeholder terkait diantaranya Pemda, TNI, Damkar, BNPB, SAR, serta penegak hukum lainnya. Keempat, mengoptimalkan sinergi polisional dengan TNI, BIN, BNN, BNPT, Basarnas, Bakamla, dan Pemda melalui implementasi MOU yang telah disepakati, menggagas forum pertemuan periodik yang lebih permanen untuk mengevaluasi masalah keamanan dalam negeri. Kelima, pengamanan Pilkada serentak 2017-2018 serta Pileg dan Pilpres 2019 dilakukan dengan menyiapkan rencana operasi, rencana kontingensi yang didukung teknologi informasi, mempersiapkan tim terpadu dan sentra Gakumdu, serta menguatkan koordinasi dan penyelenggara, pengawas, peserta pemilu kada, Pileg, Pilpres, dan segenap komponen stakeholder lainnya. Yang keenam, pengamanan program prioritas nasional dan paket kebijakan ekonomi pemerintah dilakukan melalui pembenahan SOP dan operasionalisasi yang mendukung percepatan program ekonomi pemerintah melalui layanan publik yang semakin cepat, pengamanan pembangunan infrastruktur dan proyek strategis lainnya, menghilangkan pungli, pengamanan dan penegakan hukum, distribusi bahan pokok dan BBM sejak dari hulu hingga hilir, termasuk memerangi kartel komoditas kebutuhan bahan pokok, serta penguatan koordinasi dan seluruh komponen yang terkait.
Program ke-8 membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Kamtipmas. Program ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan terkait masih lemahnya daya cegah dan daya tangkal warga terhadap kejahatan dan belum optimalnya pembinaan teknis Polsus dan PAM Surakarta, PAM Pengamanan Surakarta, serta koordinasi dan pengawasan PPNS. Beberapa kegiatan yaitu: 1. Membangun daya cegah dan daya tangkal terhadap kejahatan, terorisme, narkoba, separatisme, dan ideologi anti-Pancasila. Ini dilakukan melalui peningkatan kegiatan preemptif dan preventif untuk mengembangkan basis anti kejahatan bersama dengan sekolah, perguruan tinggi, serta seluruh komponen masyarakat, menyelaraskan dengan program Turn Back Crime yang digagas oleh PBB, serta menggagas forum dialog untuk menumbuhkan daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap kejahatan. 2. Pemenuhan satu Babin Kamtipmas untuk satu desa atau kelurahan secara bertahap. Dilakukan melalui pemenuhan Babin Kamtipmas secara bertahap mencapai 60% dari jumlah desa dan kelurahan pada tahun 2019 dan 7% pada tahun 2021. Ketiga, mendorong pemanfaatan alat pengamanan berbasis. Dilakukan melalui sosialisasi dan pemanfaatan peralatan pengamatan kepada Pemda, ketua lingkungan, pelaku usaha seperti panic button, alarm, CCTV, juga mendorong pemerintah daerah dan DPRD regulasi tentang kewajiban pemasangan CCTV pada area perkantoran, pertokoan, dan perumahan yang berada di jalan-jalan dan lokasi rawan, serta tempat publik lainnya, dan diupayakan untuk kompatibel dengan Command Control Center yang ada di kepolisian. Penguatan pembinaan teknis Polsus dan PAM Swakarsa, serta Korwas PPNS. Ini dilakukan melalui evaluasi regulasi dan implementasi operasional, peningkatan kemampuan dan keterampilan kepolisian khusus dan pengamanan Swakarsa, serta penguatan koordinasi, pengawasan dan dukungan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil. Kelima, penguatan kerjasama dengan civil society dalam mengidentifikasi masalah sosial dan upaya solusinya. Peningkatan kerjasama dan koordinasi, serta mencari solusi terkait permasalahan sosial dan tindakan kepolisian, terutama yang berimplikasi pada potensi pelanggaran HAM. Program 9, penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan. Penegakan hukum merupakan salah satu tolak ukur kinerja Polri yang dapat langsung dirasakan, dinilai, dan menjadi perhatian masyarakat. Pada tataran implementasi, masih ditemukan berbagai penyimpangan dan keluhan masyarakat akibat kurang terampilnya penyidik, kurang profesional dan masalah integritas, sehingga perlu dilakukan berbagai kegiatan sebagai berikut. Pertama, penanganan kasus-kasus menjadi perhatian publik meliputi kejahatan jalanan, kejahatan antara perempuan dan anak, terorisme, illegal fishing, korupsi, narkoba, cybercrime, dan kejahatan ekonomi lainnya. Dilakukan melalui peningkatan kemampuan penyidikan secara ilmiah atau scientific criminal investigation, meningkatkan koordinasi dan aparat penegak hukum, sosialisasi terhadap peraturan undang-undang yang baru, serta penegakan hukum lebih optimal. Yang kedua, menghilangkan pungutan liar, pemerasan, maklar kasus dalam proses penyelidikan. Dilakukan melalui peningkatan pengawasan melekat dan pengawasan struktural, membuka akses pengaduan online, serta penegakan hukum yang lebih optimal. Menghilangkan kecenderungan rekayasa dan penanganan kasus yang berbelit-belit. Dilakukan melalui penanganan perkara yang mengacu pada standar operating procedure berbasis checklist dan hasil. Melakukan audit investigasi terhadap adanya rekayasa kasus, serta meningkatkan pengawasan dan peran pengawas penyidikan atau wasidik.